Ya, ini lagi viral juga di YouTube dengan topik Sultan Hamid II yang ada sekelompok orang lah begitu mengusulkan untuk menjadi pahlawan bangsa. Perdebatan ini dengan Profesor Anhar Gonggong dari pihak pemerintah. Mereka memperdebatkannya ini. Saya tidak masuk di dalam substansi daripada Sultan Hamid II-nya, tetapi saya masuk dulu di dalam apa itu sejarah bangsa dan lain sebagainya. Sejarah bangsa itu, ya, bangsa atau negara itu bukan masalah benar atau salah, bukan itu. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang dimana di dalam negara ada sejarahnya. Konteksnya adalah masalah cocok atau tidak menjadi sejarah untuk bangsa tersebut, untuk negara tersebut, dan mau atau tidaknya di situ. Kalaupun nanti dipaksakan sesuatu yang diusulkan ke dalam negara tersebut, bahwa nanti mungkin ada juga yang namanya jalur parlemen untuk didiskusikan atau dari jalur partai mengusulkan dan lain sebagainya, itu pun di dalamnya nanti masalah menang kalah. Siapa yang dapat memenangkan usulan atau kehendak tersebut, atau akhirnya kalah juga, karena sejarah nanti masuk ke dalam dokumen negara dan itu semua dikumpulkan sebagai arsip nasional, biasanya dikatakan demikian, supaya dipahami bahwa proses mendirikan sebuah bangsa atau negara itu adalah proses politik. Maka yang digunakan adalah bukan masalah benar salah, tetapi cocok atau tidaknya untuk menjadi segala hal-hal yang di dalam suatu negara tersebut. Dan juga sejarah itu yang mana dipilah-pilah, yang mana yang mau, mana yang tidak. Karena kita ambil contoh, misalnya ada satu sosok di suatu tempat bisa menjadi pahlawan, di tempat lain dia bisa menjadi juga pengkhianat. Jadi mesti paham dulu, ya, karena nanti yang mengoperasionalkan negara, yaitu pemerintahan, government tidak berperan sebagai wasit yang mencari mana benar atau mana salah. Kalau ada yang mengatakan subjektif, iya, karena awalnya kita memasuki dari luar ke dalam mesti dengan cara subjektif. Setelah di dalamnya, barulah setelah menjadi internalnya, barulah melihat masalah salah benar dipilah, tapi setelah di dalam menjadi objektif. Langkah pertama sebagai bangsa dan negara harus subjektif. Mengapa? Karena yang mengoperasionalkan negara yaitu pemerintah, ya, atau rejim biasa dibilang, mereka pemerintah itu bukan menjadi wasit, bukan berperan menjadi wasit di tengah-tengah untuk memilah mana benar mana salah. Mereka memegang cocok atau tidaknya untuk negara yang akan dijalankan oleh pemerintah tersebut, mau atau tidaknya. Menang kalahnya pun ada bila mana dibuat menjadi perdebatan di dalam pemerintahan tersebut, yang dimana ada perangkat-perangkatnya. Jadi itulah yang akan menjadi dokumen negara. Kalau mau dirubah silakan, rubah dari sininya, ya. Jadi mesti paham dulu, jangan debat-debat seperti yang sekarang ini lagi rame, supaya tahu dulu apa itu bangsa dan negara. Berdirinya bangsa dan negara di dunia ini tidak dengan langkah awal objektif, dan bukan karena benar itu salah ini maka berdirilah negara. Salah.